Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi hari ini kita mulai dulu dengan membaca doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta perwakilan dari salah satu kawan kalian untuk memimpin lagu wajib. Kita bela bersama. Agam, Ibu. Alexa, Bunga Salsabila, Cici Sandra, Laura, Mahesa, Wulandari S, Wulandri Agustini, Yulistia, Yuni Sarah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang tabel distribusi. Tabel distribusi itu ada dua macam, yaitu tabel distribusi relatif dan tabel distribusi kumulatif. Pertama data kelompok, yang kedua data tunggal. Nah, dari beberapa soal yang Ibu berikan, kira-kira kendala? Iya, soal nomor berapa? Setelah dilihat dari soal LKPD yang Ibu berikan melalui WA Group atau daring, soal yang kami kurang mengerti itu soal nomor 6. Soal nomor 6 yang kurang paham. Berarti selebihnya daripada soal nomor 6 itu kalian sudah memahami. Nah, untuk yang sudah memahami itu Ibu minta salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan atau untuk menjawab soal yang sudah Ibu berikan melalui daring itu ke depan kelas. Itu ini kawan kamu menjawab pertanyaan dari NEPA. Ya. Dari NEPA untuk penyelesaian soal nomor 6. Rata-rata sekarang. Jadi untuk mencari rata-rata sekarang itu rumusnya jumlah nilai total
dibagi dengan banyak siswa total. Jadi kita harus cari dulu jumlah nilai siswa total. Jadi kita ibaratkan menjadi dua persamaan karena di sini ada dua variabel untuk siswa, ada yang 25 siswa, ada yang 1 siswa yaitu Mahesa. Jadi kita cari dulu untuk yang jumlah total untuk persamaan pertama. Jadi ada 6 siswa. Kemudian kita cari rata-rata sekarang. Jadi jumlah nilai total dibagi dengan jumlah total siswa. Jumlah nilai totalnya yaitu 203,3 dan jumlah total siswanya yaitu 26. Kita bagikan adalah 7,81. Jadi rata-rata sekarang setelah ditambah 1 siswa yang menyusul ulangan yaitu 7,81. Dari kawan kamu itu soalnya kemarin Ibu ulangi ya. Rata-rata nilai kelas 12 MIPA SMA Negeri 2 Muara Pinang sebanyak 25 siswa adalah 7,8. Jika Mahesa baru mengikuti ulangan susulan, maka nilai rata-rata dari 25 siswa tadi 7,8 masuklah si Mahesa. Yang ditanyakan berapa total seluruh siswa tadi ya? 25 ya. Nah, 21-nya 8,3. Total siswanya menjadi 26. Berarti total seluruhnya tadi 195 ditambah 8,3, 203 dibagi 2 ke 6. Ini merupakan soal cerita. Jadi kalau soal cerita kita harus bisa memahami alur cerita. Nah, kira-kira sampai di sini nomor 6 sudah. Nah, untuk data kelompok, Ibu minta satu dari kawan kamu untuk mempresentasikan ke depan bagaimana yang data kelompok tersebut. Yang Ibu berikan di grup WA atau daring terdapat soal. Jadi M atau jumlah datanya yaitu 7. Maka kita tulis X bar sama dengan sigma X ini atau banyaknya data dapat kita jumlahkan yaitu 70 per 7 atau X bar adalah 70 dibagi 7 sama dengan 10. Kemudian dari soal yang Ibu berikan ada juga yang namanya data kelompok. Baiklah, tentukan nilai rataan pada tabel berikut. 1 sampai 5 frekuensinya yaitu 1, 6 sampai 10 sama dengan frekuensinya sama frekuensi yaitu 30. X bar sama dengan, jadi 615 dibagi 30 yaitu 20,5. Maka rataan pada tabel berikut ini yaitu 20,5. Pahami? Data kelompok Ibu kira kalau tidak salah itu sudah 7 soal Ibu bagikan melalui WA itu atau melalui daring. Itu yang terkendala cuma nomor 6. Yang lainnya itu sudah hampir benar semua ya. Sekarang kita masuk ke modus. Jadi untuk modus, karena kemarin videonya belum Ibu kirim, jadi untuk modus kita coba tonton videonya terlebih dahulu ya. Nah, apa itu modus? Modus adalah nilai jantung yang sering muncul. Ya, kita mulai dari data tunggal dulu. Kelihatan? Cara menentukan yang sering muncul atau dan dengan frekuensi terpisah. Nah, ini bagaimana cara mencari modus dari data tunggalnya. Pokoknya lihat datum yang sering muncul atau jika data tunggal itu data yang sudah berubah artinya frekuensi sudah disajikan, maka modusnya adalah yang frekuensinya terpisah. Nah, suatu data itu bisa saja tidak memiliki modus ya, atau mungkin modusnya satu, atau bisa saja modusnya itu lebih dari satu. Untuk data yang kedua, kita lihat di ujian ini datumnya ada 2 kali, 2 kali ya, 6, 2 kali muncul semuanya dengan frekuensi yang sama. Ya, sama semuanya, nggak ada frekuensi yang lebih sedikit atau frekuensi yang lebih banyak. Berkelompok datanya sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut
Di videonya tadi mungkin belum sempat untuk menulis. Ini ada rumus-rumus rata-rata sudah kan, kalau rata-rata modusnya di situ ada. Yang ini judul materi kita yang pertama apa tadi? Statistika, nilai rata-rata, data tunggal dan data kelompok. Itu disusun oleh Darwisa, mahasiswa PPG Daljak angkatan 2 tahun 2023. Di situ ada tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian tentang nilai min dan nilai modus. Nilai modus itu pada data tunggal dan data kelompok, sama ya. Nah, yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kaitan dengan penyajian data. Berarti data kelompok dan data tunggal. Supaya yang penyajian data itu soal cerita kita tadi ya. Yang berikutnya, siswa dapat menyajikan soal cerita ke dalam bentuk apa itu? Tabel. Ada contohnya kalau di LKPD yang Ibu berikan kemarin, seperti contoh soal kalau tidak salah nomor 5 ya. Yang berikutnya, siswa dapat bekerja sama dalam menyelesaikan LKPD tentang nilai rata-rata dan modus. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan secara berkelompok. Yang berikutnya, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kalau tadi yang kamu presentasikan hasil kita daring, bekerja di rumah, nanti setelah kerja kelompok kita mempresentasikan untuk hasil kelompok ya. Nah itu yang ini. Yang berikutnya itu mengidentifikasi masalah. Yang mengidentifikasi masalah itu yaitu video dan LKPD. Siswa dapat mengerjakan soal yang dikirim melalui WA group. Yang dikirimkan ya melalui WA group. Siswa diminta mengirim WA ke WA. Itu kan ada satu modus, ada dua modus. Yang tidak punya modus yang bagaimana? Dan tidak ada data berulang. Iya, yang tidak punya data berulang. Berarti ini tidak punya modul. Hanya sama semua. Ya berarti dia tidak mempunyai modul. Dan lihat di video tadi. Coba, ada tidak? D1 ditambah D2 dikali P. Nah, coba tuliskan ke depan siapa untuk soal matematika. Itu TBMO. TBMO itu apa? Tepi bawah. Yang kedua mengukur berat badan. Untuk membantu, Ibu minta Agam ke depan melihat berapa ukuran kawannya. Dan kalau untuk berat badan kalian bisa sendiri melihatnya kan? Nanti setelah tahu ukurannya, apa namanya? Catat di sini nak ya, supaya kita bisa menyelesaikannya. Catat sini. Oke? Nah, kita mulai dari karena Agam yang nak ukur kawannya, Agam Ibu yang ukur. Ini kan? Itu berapa? Itu berapa ini ya? Ya. Di diskusi itu. Selanjutnya setelah Agam siapa? Itu Gam. Enaknya ada? Setelah Agam siapa?
Sambil kalian mengerjakan soal, Ibu mau checklist dulu ya. Checklist apakah pembelajaran kita secara daring membantu kalian di belajar di rumah atau tidak ya. Kalian yang lain tetap mengerjakan tapi kira-kira bukan membantu tidak untuk belajar video itu? Sangat membantu, nonton ya. Membantu tidak sih? Enggak? Sangat membantu ya? Virus? Membantu tidak? Membantu sekali. Alhamdulillah. Aulia? Ini nonton tidak ini? Ina? Enggak? Yuni? Yuni nonton Yuni? Membantu tidak Yuni? Sangat membantu. Alga? Nonton tidak Alga? Membantu tidak? Sangat membantu. Berapa soal yang didapat Alga? 2. Alhamdulillah. Julia? Membantu. Punya paket? Berapa soal yang didapat nanti? Merah? Menonton. Berapa soal? Merah? Bentar. Ini membantu tidak video itu? Membantu. Kira-kira lebih paham mana? Ibu menjelaskan di depan atau nonton video? Nonton video. Si Laura? Oh ya? Berapa soal ya? Ini? Bentar. Berapa soal yang bisa dijawab? Kira-kira kalau Ibu lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya menonton video, mau tidak? Sekarang Ibu tanya, ada yang keberatan berdasarkan paket data? Boleh jujur, karena kita disurvei. Jadi kalau berarti kendala Ibu, ada beberapa siswa itu terkendala dari paket data. Coba tunjuk tangan yang terkendala paket data. Boleh? Tidak ya? Jadi semuanya tidak ada yang terkendala paket data. Sekitar 80% atau 90% kalian sudah menonton dan mempelajari pasca daring yang Ibu berikan. Kalau kira-kira Ibu lanjutkan, setuju tidak? Kalau ada kendala boleh bertanya. Apa? Dan LKPD-nya dirapikan, kita mulai persentase dari kelompok 1. Yang lain perhatikan kawannya mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan bagaimana mendapatkan jumlah rata-rata hasil penjualan tahun ini. Di sini dan dibagi N. N-nya nilainya yaitu jumlah rata-rata ini yaitu 7. Jadi di sini dapat X bar 8,57. Jadi dapatlah hasil penjualan rata-rata Ibu per hari yaitu 128,57. Terima kasih. Sampai di sini nomor ini mengerti?
kita lanjut ke kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modus pada rata-rata berat badan dari data seluruh siswa di atas. Dikali 5. 40,5 sama dengan 40,5 ditambah 3 dibagi 3,75 yaitu 0,8, maka kita dapat menentukan modusnya yaitu 41,3. Lanjut ke kelompok itu tinggi badan, Nay. Modus tinggi badan. Berat badan. Sekarang modus tinggi badan. Siapa tadi? Oke, saya akan menjelaskan modus tinggi badan. 149 ditambah 150 dibagi 2 sehingga dapat 149,5. Jadi nilai modus tinggi badannya yaitu 154,1. 11 itu modus tinggi badan ada 11. Kalau modus berat badan tadi berapa? 9. Berarti modusnya itu terletak di 154,1. Mencari modus, perhatikan ke depan, Ibu tambahkan sedikit. Dia berada di rentang 150 sampai 156. Berarti hasil akhir ini ya, tidak boleh kurang dari 150 dan tidak boleh lebih dari 150. Berarti dia harus berada di kelas ini. Kelas 150 sampai 156. Kalau misalnya hasilnya di sini 149, salah. Karena dia di sini 150. Atau hasil akhirnya 157. Salah. Ini batasnya 150. Nah, yang di sini hasil akhir di sini 154,1. Termasuk tidak dia di dalam kelas itu? Termasuk. Jadi itu kuncinya, Nek. Rata-rata tinggi berapa badan? Tinggi badan sudah kan? Rata-rata tinggi badan belum? Yang sudah tadi? Rata-rata modus 2 ya sudah. Modus dua-duanya sudah. Berarti yang satu tadi, yang satu tadi kelompok 1. Nah, satu lagi kita presentasikan untuk rata-rata tinggi badan. Ya, satu lagi. Rata-rata tinggi badan. Setelah itu LKPD-nya kita kumpulkan. Menjawab soal nomor 4. Jadi X-nya yaitu 3, 4. Juga perolehan rata-ratanya 1,5. Perwakilan saja satu orang dari kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Di sini tempat LKPD. Kelompok 6 dulu. Sekarang LKPD sudah dikumpulkan. Untuk berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan data kelompok itu apa, data tunggal itu apa? Baiklah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan kesimpulan hari ini. Jadi kesimpulannya, data tunggal itu adalah data yang nilainya dibuat satu persatu. Sedangkan data kelompok adalah data yang nilai-nilainya sudah dikelompokkan sesuai dengan interval yang diperoleh dari rumus. Oke, ada lagi?
Yang mau? Ya, boleh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini, yaitu data tunggal adalah data statistik yang sudah disusun dalam kelas-kelas interval secara singkat, sedangkan data kelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Lagi? Boleh? Satu lagi boleh. Satu lagi boleh. Yang mau menyimpulkan boleh. Satu lagi. Ya, jadi hasil kawan kamu tadi sudah benar. Kesimpulannya bahwa data kelompok data tunggal itu data yang disajikan, kata si Yuni tadi, disajikan satu persatu, yaitu disajikan dia kalau data tunggal itu sangat sederhana ya. Kalau data berkelompok tadi, dia data yang sudah dikelompokkan seperti ini nak, yang sudah ada kelas-kelasnya. Nah, seperti ini. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, di situ kita akan membahas tentang media. Jadi yang ini rata-rata sudah, modul sudah, berarti yang ketiga itu tentang median. Nah, untuk median, video dan LKPD-nya akan Ibu kirimkan, rumus dan soal-soal median ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang median. Sama seperti tadi, yang mempunyai kendala kita bahas, yang tidak punya kendala salah satu mempresentasikan ke depan. Ya, mau yang terkendala waktu jawab soal, boleh chat pribadi dengan Ibu menanyakan di bagian mana yang kalian tidak mengerti. Jadi boleh chat pribadi. Ya. Nah, jadi itu untuk kesimpulannya hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sudah mulai. Lanjut.